Ini bagian 2 dari metodologi penelitian kuantitatif ya. Jadi ada beberapa istilah ya kemarin yang kita sudah bahas, sampling kayaknya udah ya. Sampling. Nah sekarang tentang data-data, tipe-tipe jenis data dalam penelitian kuantitatif. Anda perlu ingat ya bahwa namanya penelitian kuantitatif itu adalah ketika Anda melakukan penelitian, maka Anda akan mendapatkan data yang sifatnya kuantitatif atau sifatnya angka. Nah, data kuantitatif ini ada beberapa tipe data ya. Nah, atau ada level dari angka atau data kuantitatif. Itu ada 4 level. Ini Anda harus ingat karena nanti mungkin akan keluar dalam ujian. Yang tipe data nominal. Tipe data nominal itu fungsinya untuk hanya mengkategorisasikan saja. Datanya berbentuk sama, angka gitu, tapi fungsi angka ini hanya untuk melakukan kategorisasi saja. Kategorisasi saja. Misalnya nomor punggung pemain sepak bola. Misalnya ya. Nomor punggung pemain sepak bola. Ronaldo itu dapat nomor 7. Kemudian Maradona itu mendapat nomor 10. Nah, angka 7 dengan angka 10 itu hanya punya fungsi satu. Fungsinya itu hanya untuk membedakan yang nomor 7 adalah Cristiano Ronaldo, nomor 10 adalah Maradona. Jadi, fungsi angka itu cuma satu fungsi itu saja, membedakan subjek atau objeknya. Contoh lagi adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu laki-laki 1, perempuan 2. Atau perempuan 2, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, angka 1 dan angka 2 dalam mengkategorikan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ini hanya punya satu fungsi, yaitu mengkategorisasikan saja. Melabeli saja, kalau yang laki-laki itu 1, kalau yang perempuan itu 2. Ya. Nah, ini adalah levelnya paling rendah di antara angka data kuantitatif ya. Karena dia hanya punya satu fungsi, yaitu mengkategorisasikan subjeknya atau datanya. Lalu kemudian angka yang level yang berikutnya itu adalah ordinal. Skala ordinal. Kalau angka datanya berupa skala ordinal. Nah, skala ordinal itu contohnya adalah lantai gedung, lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya. Nah, sama dia punya fungsi untuk mengkategorikan. Oh, lantai 1 itu kategorinya labelnya 1. Lantai 2 dinamakan labelnya 2, lantai 3 dinamakan labelnya 3. Nah, dia sama seperti angka nominal tadi. Tetapi selain fungsi untuk mengkategorisasikan itu, nah angka ordinal itu punya fungsi tambahan satu lagi, yaitu dia memperingkat ya, memberikan peringkat. Jadi kalau lantai 1 itu di bawah lantai 2, lantai 2 itu di bawah lantai 3. Nah, jadi selain mengkategorisasikan, ada fungsi tambahan lagi dalam angka jenis ordinal, yaitu melakukan peringkat. Kalau tadi nomor yang angka nominal itu kita bisa switch ya, bolak-balik aja. Laki-laki boleh 2, perempuan boleh 1. Perempuan boleh 2, laki-laki boleh 1. Boleh dibolak-balik karena dia cuma punya fungsi untuk mengkategorisasikan saja. Yang penting kita tahu 1 itu apa, 2 itu apa. Nah, tetapi kalau angka yang jenisnya ordinal, selain fungsi kategori, dia punya fungsi peringkat ya. Kita nggak bisa lantai 1, lantai 3, lantai 2. Ini nggak bisa karena lantai 2 harusnya di bawah lantai 3. Nah, lantai 3 harusnya di atas lantai 2. Lantai 1 di atas lantai, di bawah lantai 2. Lantai 2 di atas lantai 1. Jadi nggak boleh kayak seperti nomor pemain punggung sepak bola itu ditukar-tukar ya. Lantai pertama 3, lantai kedua 1, lantai ketiga 2. Nggak boleh. Karena dalam angka ordinal, dia punya fungsi. Selain tadi mengkategorisasikan, lalu peringkat. Lalu yang berikutnya itu adalah scale.
interval, penskalaan interval gitu ya. Kalau skala interval sama, dia punya fungsi kategori, dia punya fungsi peringkat ranking gitu ya. Terus ditambah satu lagi, jarak antar ranking itu, antar angka itu punya jarak yang sama. Ya. Itu namanya angka interval. Nah, misalnya angka Celsius ya, derajat Celsius. Nah, derajat Celsius itu ada 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat Celsius, 30 derajat Celsius. Jarak antara 0 ke 10 derajat, jarak antara 10 ke 20 derajat, jarak antara 20 derajat ke 30 derajat itu sama, jaraknya 10 derajat masing-masing. Nah, jadi tadi interval ini selain punya fungsi kategori, punya fungsi peringkat ya, ranking ya, yang 30 derajat pasti lebih panas dibandingkan 10 derajat. 20 derajat pasti lebih panas dibandingkan 0 derajat. Nah, minus 10 derajat itu lebih panas lebih dingin dibandingkan 0 derajat. Nah, dia punya fungsi ranking. Terus ditambah lagi dia punya jarak yang sama antar angka itu. Nah, kalau begitu angka itu disebut sebagai angka interval. Kalau ordinal tadi dia harus urut ya, harus ada tingkatan 1, lantai 2, lantai 3. Tapi dia tidak sama jaraknya, itu gak apa-apa. Itu ordinal, penskalaan ordinal. Misalnya jarak lantai 1 ke lantai 2 bisa jadi 7 meter. Jarak lantai 2 ke lantai 3 bisa jadi 10 meter. Jaraknya nggak sama. Ini namanya penskalaan ordinal. Ya. Yang interval tadi ya, dia ada kategoris, ada rankings, ada scaling. Penskalaan jarak antar angkanya itu sama. Anda harus ingat. Lalu yang berikutnya, ini yang paling tinggi, itu adalah angka rasio. Angka rasio itu paling tinggi. Dia itu selain punya kemampuan mengkategorisasikan, punya kemampuan ranking. Ranking itu artinya level, angka 5 lebih tinggi dibandingkan angka 1 maknanya. Terus kemudian dia punya jarak yang sama seperti angka interval, jarak 1 ke 2 sama, jarak 2 ke 3 sama. Kayak di penggaris itu ya, 0 ke 10 sama dengan 10 ke 20. Jaraknya sama. Dia punya penskalaan. Tapi dia ditambah satu lagi. Dia ditambah satu lagi itu adalah dia memiliki 0 mutlak. Dia memiliki nilai 0 mutlak. Nah, jadi kalau sebuah angka memiliki 0 mutlak itu dinamakan sebagai angka rasio. Ini yang paling tinggi. 0 mutlak tuh kayak apa ya gitu ya. 0 mutlak itu ya kalau 0 artinya 0. Contohnya laju kecepatan kendaraan. Kalau laju kecepatan kendaraan 0 km per jam, berapa dia melaju? Tidak melaju sama sekali, berhenti sama sekali. Nah, contohnya lagi, misalnya kalau suhu 0 derajat, masih ada suhunya enggak? Suhunya ada ya, suhunya ada ya. Kalau makanya suhu itu bukan angka rasio, tapi dia angka interval. Jadi karena nolnya itu enggak mutlak. Nolnya itu masih ada ya, suhu 0 derajat itu ya rasa dinginnya begitu. Paham ya maksud saya ya, kalau rasio itu harus ada 0 mutlak. Contohnya lagi kilogram. 0 kilogram itu ada beratnya tidak? Oh, tidak ada beratnya. Kalau 0 kilogram itu ya berarti nggak ada isinya 0 kilogram. Nah, ini namanya 0 mutlak. Nah, memahami tentang jenis angka dalam kuantitatif ini, apakah dia masuk nominal, apakah dia masuk ordinal, apakah dia masuk interval, apakah dia masuk rasio. Ini sangat bermanfaat sekali ketika Anda akan menentukan jenis analisis kuantitatif yang akan Anda gunakan. Nanti di dalam statistik inferensial Anda akan mengenal yang namanya statistik parametrik dengan statistik non parametrik gitu ya. Nah, kalau yang statistik parametrik itu biasanya data itu harus punya rata-rata min. Central tendensinya harus punya min. Kemudian dia harus punya standar deviasi.
baru bisa dianalisis dengan menggunakan analisis parametrik. Nah, angka-angka yang punya rata-rata dan standar deviasi itu adalah kalau data Anda angkanya ada di level rasio atau di level interval gitu ya. Nah, kalau di bawah itu, maka untuk sentral tendensi garis tengah, kalau nominal dan ordinal itu nggak bisa dicari rata-ratanya. Dia hanya bisa menggunakan modus, mode gitu ya, dan sebagainya. Terus dia juga tidak punya simpangan baku standar deviasi ya. Keragaman standar deviasi dia tidak punya. Makanya kalau data kuantitatif Anda sifatnya bentuknya nominal atau ordinal, Anda sesuka apapun ingin menggunakan penelitian analisis parametrik, Anda itu nggak bisa. Karena data Anda tidak punya, kalau dihitung nggak punya rata-rata, nggak punya standar deviasi. Nah, Anda harus memilih yang statistik non-parametrik. Nah, kalau statistik yang parametrik, ya dia harus punya syarat datanya itu adalah interval atau rasio. Banyak buku-buku di buku-buku statistik gitu ya. Mungkin nanti kalian akan belajar tentang statistik pada level lebih lanjut, semester atas gitu. Insya Allah juga dosennya saya lagi. Nah, kalau banyak di buku statistik itu, mengapa peneliti harus memilih parametrik dan non parametrik? Ada yang bilang berdasarkan jumlah sampelnya, ada yang bilang berdasarkan kalau sampelnya sedikit maka harus pakai non parametrik. Kalau sampelnya banyak baru bisa pakai parametrik. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya tepat ya. Berarti tidak sepenuhnya tepat. Kalau kita baca di bukunya Andy Field, terus kemudian Pearson, terus kemudian beberapa ahli statistik, statistik parametrik punya beberapa macam asumsi yang harus dipenuhi. Yang paling utama dia itu punya data jenisnya interval atau rasio gitu. Sebenarnya banyak, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di mata pelajaran statistik. Yang penting Anda tahu ya, di dalam merancang penelitian, Anda lihat dulu data yang Anda dapat di dalam penelitian itu bentuknya levelnya apa, nominalkah, ordinalkah, intervalkah, atau rasio. Nah, kalau Anda udah bisa menentukan jenis datanya, maka Anda bisa lanjut menentukan jenis analisisnya apa. Gitu. Apakah parametrik atau non parametrik. Oke. Nah, statistik analisis gitu ya. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, karena Anda dapat data berupa angka, angka itu kan ya angka ya. Anda perlu membahasakan, perlu mentafsirkan angka 30 itu artinya apa. Rata-rata 50 itu artinya apa. Anda harus menginterpretasikan. Nah, untuk menginterpretasikan data atau angka yang Anda dapat dari penelitian kuantitatif, Anda harus melakukan yang namanya analisis statistik. Nah, jadi nanti akan belajar tuh Anda tuh di semester atas tentang statistik. Nah, statistik ini penting bagi Anda semua yang ngambil penelitian tipenya kuantitatif. Karena kalau Anda menggunakan tipe kuantitatif, data penelitian Anda berupa angka, angka itu harus dimaknai. Makna angka 30 apa, makna rata-rata 50 apa, makna standar deviasi apa, makna korelasi sebentar 80 apa gitu. Nah, angka itu harus dimaknai dengan cara melakukan statistical analysis. Nah, statistik analisis itu kalau di dalam materi ini itu dibagi menjadi dua hal besar. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Ini statistik yang paling mudah. Statistik yang levelnya paling bawah ya, paling hampir semua bisa lah. Kalau statistik deskriptif, hasil analisisnya contohnya di sini ya hanya berupa frekuensi. Contohnya Anda melakukan penelitian di SMA 5
berapa persen yang motivasi belajarnya tinggi, berapa persen motivasi belajarnya rendah, berapa persen motivasi belajarnya sedang. Ini kalau bisa dilakukan dengan analisis deskriptif dan Anda mendapatkan frekuensi itu. Lalu berikutnya, statistik deskriptif itu juga nanti kalau dihitung-hitung, dianalisis, nanti Anda akan mendapatkan rata-rata, median, modus. Nanti Anda belajar lagi di dalam mata kuliah statistik. Nah, median, modus, mean ini adalah dinamakan tendensi sentral, kecenderungan tengah. Jadi, kalau Anda dapat misalnya data tentang motivasi belajar di SMA 5 dari 50 orang. Kalau si A dapat 20, si B dapat 30, si C dapat 40, si D dapat 20, si E dapat 10 dan seterusnya bla 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 bla. Ketika Anda ditanya oleh orang, gimana sih motivasi belajarnya di SMA Negeri 5? Anda nggak bisa langsung menyebutkan, oh di SMA 5, A itu 50, B itu 60, C itu 20, bla 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 bla. Nggak bisa. Anda perlu satu angka yang mendeskripsikan kondisi motivasi belajar di SMA 5. Nah, salah satu angka yang bisa digunakan untuk menyimpulkan itu adalah tendensi sentral. Nah, tendensi sentral itu ada mean rata-ratanya. Anda bisa bilang, oh SMP 5 itu motivasi belajarnya rata-ratanya 50 dari 10 sampai 80. Nah, Anda bisa menyimpulkan toh. Nah, terus kemudian atau oh, motivasi belajar SMA 5 itu medianya adalah 30 gitu, dari angka terendah 10, dari tertinggi sekian. Nah, jadi Anda bisa menyimpulkan dari sekian banyak data menjadi satu data yang menggambarkan kondisi tempat penelitian Anda. Ini namanya tendensi sentral. Lalu di statistik deskriptif itu ada lagi selain tendensi sentral itu adalah variasi dari datanya. Jadi orang kalau tanya sama Anda gimana motivasi belajarnya, Anda bisa sebutkan tendensi sentralnya untuk memberikan kesimpulan rata-ratanya berapa, medianya berapa, modusnya berapa. Dan Anda juga bisa memberikan kesimpulan lebih lengkap dengan memberikan informasi terkait berapa range-nya, rendah berapa, tertinggi berapa, variasinya berapa, standar deviasinya berapa. Jadi kalau standar deviasinya tinggi misalnya, maka berarti motivasi belajar di SMA 5 itu sangat beragam, variasinya banyak. Jadi kalau varian dan standar deviasinya tinggi, itu mengindikasikan skor motivasi belajar di SMA 5 atau di tempat kita meneliti itu beragam variasinya. Tetapi kalau standar deviasinya atau variasinya kecil, itu tandanya variasi skor di dalam penelitian Anda adalah kecil. Contohnya, di SMA 5 itu dari A sampai Z, nilai motivasi belajarnya sama semua 50 ya. Kalau di rata-rata ya 50 juga, 50 dibagi jumlah subjek ya 50, karena skornya sama semua. Nah, tetapi kalau dihitung variasinya, maka nanti angka variansnya atau standar deviasinya adalah 0 karena semuanya mendapatkan skor yang sama, 50 tidak bervariasi. Nah, ini varian atau standar deviasi mempunyai fungsi informasi sebagaimana hal berikut nanti akan Anda pelajari lebih lanjut di mata kuliah statistik. Lalu berikutnya itu adalah statistik inferensial. Nah, ini statistik yang levelnya lebih tinggi dibandingkan sekedar hanya statistik deskriptif. Nanti di dalam statistik inferensial itu nanti Anda akan menggunakan akan menguji analisis perbandingan, misalnya uji T, ANAVA, atau yang non parametrik menggunakan chi-square,
Kruskal-Wallis, MANOVA, multivariate analysis of variance, dan seterusnya. Lalu nanti ada uji korelasi. Nah, uji korelasi biasanya paling banyak digunakan oleh peneliti kita bimbingan konseling di Universitas Muhammadiyah Metro. Korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Korelasi antara A dengan B, B dengan C. Nah, untuk melihat hubungan antara dua variabel, itu kita akan menggunakan analisis korelasi. Lalu berikutnya kalau Anda mau lebih lanjut ya, Anda ingin melihat hubungan antara lebih dari dua variabel. Misalnya variabel variabel Y, variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan seterusnya. Ada lebih dari dua variabel, maka Anda bisa menggunakan analisis regresi. Nah, fungsi analisis regresi dengan analisis korelasi sebetulnya sama untuk melihat hubungan antara variabel yang Anda ujikan gitu ya. Tetapi kalau di dalam regresi ini lebih advance, lebih variabel yang terlibat untuk dianalisis itu lebih banyak. Kalau di korelasi itu cuma 2 aja, X, Y gitu. Nah, kalau di regresi itu bisa Y1, X1, Y, X1, X2, X3. Nah, nanti di analisis regresi ini, kalau Anda mau belajar lebih lanjut, itu banyak sekali ragamnya. Nanti ada nested regression, ada kemudian SEM statistical equational model. Ini adalah versi advance dari regresi gitu ya. Tapi kalau untuk S1 mungkin yang Anda cukup pelajari ya, apakah Anda akan menggunakan uji T, korelasi, atau menggunakan regresi gitu. Oke, ini tentang uji T ya. Uji T itu contohnya ya desainnya. Kalau desainnya antara within group. Within group itu kelompoknya satu, tetapi dia punya 2 waktu. Contohnya, kelompok A sebelum dan sesudah minum obat. Nah ya, kelompoknya cuma satu, kelompok A. Tetapi ada 2 waktu, sebelum dan sesudah. Nah, peneliti akan membandingkan mana yang lebih tinggi, sebelum dikasih obat atau setelah dikasih obat. Nah, ini adalah di tes within group. Nah, kalau di dalam statistik itu Anda akan menggunakan per sampel t-test. Ini dicatat ya. Kalau nanti ujian Anda bisa buka bukunya, nggak perlu cari Google gitu. Karena mungkin di Google banyak referensi tentang statistik yang belum tentu benar itu ya. Terus kemudian within group test itu nanti akan menggunakan compare same subject across time. Jadi ya tadi dia membedakan antara satu kelompok tetapi mendapatkan dua waktu ya. Kelompok A sebelum dan sesudah, kelompok B sebelum dan sesudah. Kelompoknya cuma satu, tetapi dia 2 waktu. Lalu yang berikutnya itu adalah design between group ya, yang ini ya, between group. Kalau tadi kan kelompoknya cuma satu nih, tapi waktunya 2. Kalau sekarang kelompoknya ada 2. Nah, contohnya, motivasi belajar antara laki-laki dan perempuan. Ada berapa kelompoknya di sini? Ya, ada 2 ya. Kelompok A perempuan, kelompok kedua laki-laki. Nah, kita ingin lihat motivasi belajar antara laki-laki dan perempuan itu mana yang lebih tinggi misalnya. Nah, kita menggunakan uji komparasi between group, antar kelompok. Ujinya dalam statistik analisis itu Anda bisa menggunakan independent sample t-test. Anda bisa menggunakan kalau lebih dari 2 kelompok itu bisa menggunakan analysis of variance. Kalau versi non parametriknya Anda bisa menggunakan chi-square bisa, Kolmogorov-Smirnov bisa, Kruskal-Wallis bisa. Nah, itu nanti akan kita pelajari di dalam statistik. Yang penting Anda tahu,
Kalau Anda ingin menguji dua kelompok A, kelompok B, maka Anda desainnya itu menggunakan between group. Nah, berikutnya itu adalah mixed subject. Jadi, di dalam desain Anda itu ada kelompoknya lebih dari satu, waktunya lebih dari dua, lebih dari satu ya. Contohnya adalah pada kasus penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, Anda punya dua kelompok, misalnya kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Ada berapa? Ada dua kelompoknya. Kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Lalu di kelompok kontrol itu ada sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Di kelompok eksperimen juga sama, ada dua waktu, sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Oleh sebab itu Anda menggunakan desain yang mix subject. Nah, biasanya ini dilakukan pada penelitian jenis eksperimen ya, karena kelompoknya lebih dari satu, kontrol dan eksperimen misalnya contohnya, dan waktunya lebih dari satu juga, sebelum dan sesudah. Nah, jadi dalam uji komparasi itu ada 3 macam desain ini. Anda bisa pilih, bisa jadi Anda akan menggunakan within group design, bisa jadi Anda akan menggunakan between group design, atau bisa jadi Anda bisa mix design. Anda bisa menggunakan within dan between. Nah, sebagaimana kita lihat di sini tes komparasi, kalau dia cuma dua kelompok, kalau untuk parametrik Anda bisa menggunakan t-test ya. Kalau untuk non-parametrik Anda bisa menggunakan t-square. Kalau lebih dari dua kelompok, kalau parametrik Anda bisa menggunakan ANAVA, analisis varians. Kalau lebih dari dua kelompok dalam statistik non-parametrik, Anda bisa menggunakan Kruskal-Wallis. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut pada mata kuliah statistika. Nah, ini uji korelasi. Uji korelasi kalau cuma X, Y aja, cuma dua variabel yang diteliti, untuk yang tipe parametrik Anda bisa menggunakan person error correlation, korelasi dari person. Itu. Lalu kalau non parametrik Anda bisa menggunakan korelasi Spearman rank, atau Anda bisa menggunakan Kendall Taumans kalau rankingnya itu tidak lebih dari 20 angka rankingnya itu ya. Nah, ini regresi linier antara dua variabel gitu ya. Ini kita lihat, ini variabel X misalnya, ini variabel Y misalnya. Kalau ada korelasi positif antara variabel X dengan variabel Y, sebaran datanya akan berbentuk seperti ini. Ini namanya diagram scatter atau scatter plot. Biasanya dalam analisis uji korelasi, Anda perlu lihat apakah dua variabel yang Anda ujikan, sebaran datanya mengikuti garis linier atau tidak. Kalau begini artinya, ini kan numpuk-numpuk kecil ya. Misalnya yang ini data ini. Semakin tinggi X, Y-nya juga semakin tinggi. Nah, ini contohnya ini juga. Ini semakin kecil X, Y-nya juga semakin kecil. Jadi, kalau korelasi sempurna, itu nanti garis liniernya akan seperti gini ya. Kalau A di X tinggi, maka di Y juga tinggi. Si B di X rendah, maka di Y juga harusnya rendah. Si C di X sedang, di Y juga harusnya sedang. Nah, ini distribusinya dikatakan sebagai distribusi linier. Ini namanya diagram scatter. Nah, jadi di sini ditulis also establish a relationship between variable, but is used to predict effect of an explanatory variable on a dependent variable. Jadi garis linear ini digunakan untuk memprediksi variabel Y ya. Jadi biasanya
para ahli itu memprediksi fenomena atau variabel itu berdasarkan garis regresi linear itu gitu ya. Nanti biasanya kalau di dalam analisis regresi itu ada alfa, ada beta gitu ya. Jadi kalau Y-nya misalnya X1-nya sekian, B-nya sekian, Y-nya sekian, maka Y-nya nanti akan berapa prediksinya. Nanti ini sangat penting sekali gitu ya. Banyak sekali prediksi-prediksi tentang ekonomi, tentang perilaku manusia itu menggunakan analisis yang modelnya seperti ini. Nah, ini studi validitas. Validitas, apakah penelitian Anda valid atau tidak? Kalau pertama yang valid itu ya seperti ini ya, sasaran anak panah ya. Yang valid itu yang di tengah, kalau pas benar. Jadi nanti ada construct validity, ada internal validity, ada conclusion validity, ada external validity. Ini sudah kita bahas pada slide pertama terkait validitas. Ya, construct validity sudah dibahas, ada tinggal putar kembali videonya yang bagian pertama. Internal validity juga sudah dibahas. Yang belum bahas mungkin external validity. External validity dalam sebuah penelitian itu, penelitian dikatakan memiliki validitas eksternal yang baik kalau seandainya hasil penelitian yang dilakukan pada sampel itu bisa digeneralisasikan. Kalau penelitian tentang keselamatan obat COVID yang dilakukan di Bandung, itu hasilnya misalnya selamat gitu ya, dan setelah dilakukan pada populasi, semua populasi diberikan COVID-19 vaksin, dan dia itu selamat, artinya penelitian tentang vaksin 19 yang dilakukan di Bandung itu bisa diterapkan pada populasi. Artinya ini sebuah penelitian ini memiliki validitas eksternal yang sangat baik. What are my next steps? Ini si penulis ya menceritakan tentang apa yang harus Anda lakukan ketika akan memulai penelitian. Nanti akan saya share langkah per langkah bagaimana menetapkan permasalahan, bagaimana menetapkan tujuan penelitian, bagaimana melakukan studi literatur, bagaimana Anda menentukan hipotesis, bagaimana menentukan desain penelitian, bagaimana melakukan analisis penelitian, bagaimana membuat kesimpulan hasil analisis penelitian, dan bagaimana mempublikasikan penelitian saudara. Nanti endingnya itu adalah Anda bisa membuat penelitian di bidang bimbingan konseling. Oke, satu lagi. Ya, jadi ini ya, saya selalu bilang ya, ada orang itu selalu berkeluh kesah, kok saya nggak bisa nulis penelitian, saya nggak bisa nulis. Maka supaya bisa nulis itu adalah banyak baca, banyak melakukan studi literatur. Anda nggak bisa nulis, Anda nggak bisa melakukan penulis itu karena Anda kurang baca. Anda kurang baca jurnal, Anda kurang baca berbagai macam literatur. Akhirnya membuat Anda tidak bisa merancang sebuah penelitian. Jadi supaya bisa nulis, Anda harus dimulai dengan baca ya. Kalau Anda nggak pernah baca, otak Anda itu kosong. Kalau otak Anda itu kosong, Anda mau nulis apa? Mau nulis apa yang ada di mimpi Anda dan sebagainya. Otak Anda itu harus diisi supaya Anda bisa nulis gitu. Nah, cara ngisinya Anda tidak perlu baca zodiak, tidak perlu baca media sosial atau hal-hal yang tidak penting, novel, komik, ya komik boleh sehari-hari ya. Tapi kalau Anda mau bikin tulisan ilmiah, maka Anda harus baca terlebih dahulu tulisan-tulisan ilmiah. Dari tulisan-tulisan ilmiah itu, maka otak Anda itu baru akan terisi ya.
akan terisi dan bisa akhirnya Anda akan menulis. Kita pause dulu sebentar. Oke, jadi UTS Anda kemarin saya rancang gitu ya. UTS Anda itu harusnya Anda menghasilkan proposal penelitian kuantitatif. Lalu UAS-nya Anda diharuskan menghasilkan proposal kualitatif. Saya rasa saya review kembali tugasnya itu kayaknya terlalu berat. Jadi UTS-nya ditiadakan saja gitu ya. Nanti Anda cukup ujian akhir semester. Ujian akhir semester Anda membuat desain penelitian. Desain penelitian Anda bisa menggunakan kuantitatif atau Anda bisa menggunakan kualitatif gitu. Dan Anda harus ingat kembali gitu ya. Kalau Anda jangan sampai, waduh tugas banget nih, saya nggak punya bakat untuk nulis, saya nggak bisa nulis gitu ya. Itu nonsen ya, apa namanya, saya tidak bisa terima gitu ya. Ya tadi, kalau Anda jarang baca, maka tidak ada isi di dalam otak Anda tidak akan bisa nulis sebuah karya tulis ilmiah gitu. Supaya Anda bisa nulis proposal penelitian, sekali lagi saya nasihatkan ini Anda harus banyak baca jurnal gitu ya. Saya dulu juga begitu gitu ya. Kalau saya mau bikin proposal penelitian, saya nggak langsung mulai duduk nulis. Itu nggak mungkin, nonsen saya bisa melakukan itu ya. Saya yang pernah saya lakukan, saya tentukan temanya apa ya. Saya yang mau saya tertarik, mau saya teliti itu apa. Misalnya tentang motivasi belajar. Nah, setelah saya temukan tema yang menarik, saya search. Anda bisa search di Google Scholar. Google Scholar, di Google Scholar, tema terkait yang Anda akan teliti tentang motivasi belajar. Nah, Anda tuh bacalah tuh. Entah 1 sampai 5 jurnal, 10 jurnal sampai dapat insight, sampai kepala Anda terisi, baru kemudian Anda duduk, kemudian nulis gitu. Dan caranya gini ya, ketika Anda dapat jurnal yang pas, Anda lihat daftar pustaka dari jurnal tersebut. Nanti Anda telusuri segala macam bentuk tulisan yang ada di daftar pustaka, kemudian Anda bisa baca, itu nanti akan memperkaya tema penelitian Anda.